Ada sukacita tidak? Lebih keras lagi, ada sukacita? Pinter, sukacita yang Tuhan berikan melimpah-limpah dalam hidup kita semuanya ya. Dalam pribadi Kak Vidya, dalam pribadi adik-adik, kiranya sukacita, damai sejahtera Allah terus melimpah-limpah dalam kita semuanya. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mulai ibadah kita ya dengan kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemurahan-Mu. Saat ini kami bisa berkumpul untuk kami beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, kami yang ada di gereja, kami yang ada di rumah, kiranya Tuhan Kau memberkati. Tolong kami untuk bisa mengikuti ibadah sekolah minggu dengan penuh semangat, sukacita, dengan kerinduan hati. Ampuni dosa kami Tuhan, layakkanlah kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Matahari bersinar
bunyikan genderang, lawan dengan firman, menang dengan iman. Di kiri kananku bersama temanku, berbaris lurus, siap laksana Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Dar. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Dar. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Dar. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita pujikan pujian. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus. Kudus yang manis,
Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti, memahami Tuhan akan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Tolong ya Tuhan, Kau memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kemarin kita belajar tentang Yusuf pergi ke Mesir. Nah, sekarang hari ini kita belajar tentang Tuhan menyertai Yusuf di Mesir. Adik-adik, kita akan mempelajari firman Tuhan yang ada di dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Adik-adik, ingat ya pelajaran kemarin? Kakak-kakak Yusuf menjual Yusuf. Yusuf menjadi budak di Mesir. Nah, adik-adik, pada waktu itu di pasar itu Yusuf dijual. Biasanya kalau di pasar itu apa aja yang dijual? Ada sayur-sayuran ya, buah-buahan, ikan. Nah, di pasar itu juga dijual orang-orang yang akan dijadikan budak. Budak itu apa ya? Ada yang tahu? Budak itu bukan pembantu loh ya. Seperti pembantu tapi bukan pembantu. Kalau pembantu atau asisten rumah tangga apa? Dapat gaji. Kalau tidak enak dia bisa pergi. Tapi kalau budak, dia tidak punya kebebasan, dia tidak digaji. Itulah yang diterima oleh Yusuf. Kehidupannya dia di Mesir, dia dijadikan budak. Waktu itu ada seorang pejabat Mesir, anak buahnya Raja Fir'aun. Nah, melihat, ternyata ketika dia melihat di pasar itu dan dia tertarik siapa ya yang akan menjadi budak di rumahnya, dia tertarik sama Yusuf. Akhirnya dia membeli Yusuf dari pedagang dan dijadikan budak di rumah Potifar. Nggak enak ya, Yusuf mengalami hal yang nggak enak. Sudah apa kemarin? Dimasukkan dalam sumur, terus dijual, habis itu jadi budaknya Potifar. Adik-adik, nah di situ Yusuf itu disertai sama Tuhan. Nah, di pasal 39 perikopnya dikatakan Yusuf di rumah Potifar. Nah, ini yang akan kakak ceritakan. Nanti adik-adik di rumah bisa membaca ya, di Kejadian 39 ayat yang ke-1 sampai 23. Kak Vidya tidak akan membacakannya, tetapi Kak Vidya akan menceritakannya. Adik-adik silakan membaca di rumah masing-masing ya, apa di gereja boleh. Adik-adik, di rumah Potifar Tuhan menyertai Yusuf. Apa yang dilakukan oleh Yusuf dibuat berhasil oleh Tuhan. Akhirnya Yusuf menjadi kepala, memimpin para budak-budak dari Potifar. Jadi yang menjadi kepala di dalam rumah Potifar adalah Yusuf. Nah, di situ Potifar memberikan kekuasaan kepada Yusuf. Semuanya atur, yang ada di dalam, yang ada di luar rumah, semuanya diatur oleh Yusuf. Cuma satu, yaitu Potifar sendiri dan istrinya itu tidak ada di dalam kuasa Yusuf. Nah, Yusuf itu melakukan hal yang baik sehingga Potifar senang, percaya, memberi. Yusuf luar biasa. Nah, tiba saatnya ujian terjadi lagi. Bila tadi dijual dijadikan budak, sekarang Yusuf difitnah. Nah, ternyata istrinya dari Bapak Potifar ini
dia suka sama Yusuf. Dia tuh melihat Yusuf, wow, cakep ini Yusuf. Nah, digodain. Kalau nggak ada orang gitu, dia menggoda Yusuf. Nah, tiba saatnya di rumahnya Potifar benar-benar sepi, tidak ada orang satupun termasuk Potifar. Nah, habis itu istri dari Potifar mendekati Yusuf. Dia menggoda. Apa yang dilakukan Yusuf kira-kira? Apakah Yusuf tergoda dengan istri Potifar yang cantik? Yusuf tidak menghiraukan godaan dari istri Potifar. Nah, istri Potifar, Yusuf di sini kosong, ayo ikut aku ke kamar. Yusuf, loh, ya nggak boleh ya, berdosa terhadap Tuhan, dan dia tidak mau menyakiti Potifar. Habis itu Yusuf difitnah adik-adik. Padahal Yusuf tidak mau diajak ke kamar tidur sama istri Potifar. Tetapi istri Potifar marah. Marah apa? Ketika semuanya itu sepi, nah Yusuf meninggalkan istri Potifar. Nah, bajunya Yusuf ketinggalan, ditarikkan sama istri Potifar. Yusuf lari karena dia ingat bahwa hal itu jahat di mata Tuhan dan juga tidak boleh ya berdosa. Nah, adik-adik, ketika Yusuf pergi, istri Potifar teriak-teriak, bilang ke para pembantu-pembantunya dan juga kepada suaminya Potifar. Dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, di bawahnya seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Adik-adik, Yusuf difitnah seperti itu. Padahal Yusuf tidak mau. Bukan Yusuf yang menggoda istri Potifar, tetapi istri Potifar yang menggoda Yusuf. Akhirnya bapak Potifar marah ketika mendengar istrinya bilang bahwa Yusuf sudah menggoda istri Potifar. Langsung bapak Potifar bilang, pasukan, tangkap Yusuf, masukkan ke dalam penjara. Aduh, sudah Yusuf dijual, habis itu dijadikan budak ya, terus difitnah, habis itu masuk ke dalam penjara. Tetapi penyertaan Tuhan adik-adik untuk Yusuf ditepati sama Tuhan. Tuhan selalu menyertai. Di dalam penjara, Yusuf pun juga disayangi oleh kepala penjara. Yusuf dijadikan apa? Yang mengawasi, yang ikut membantunya dalam mengawasi orang-orang yang ada di dalam penjara. Suatu hari ada anak buahnya dari Raja Fir'aun yang mengurusi minuman dan makanan Raja Fir'aun. Di Alkitab disebutkan bahwa juru minuman dan juru roti yang mengurusi makanan dan minuman raja ya adik-adik ya. Nah, suatu saat ketika Yusuf di dalam penjara, juru minum dan juru roti dari Raja Fir'aun melakukan kesalahan, dimasukkan ke dalam penjara. Akhirnya apa? Yusuf pun juga jadi melayani orang-orang yang ada di dalam penjara tersebut ya, mengawasi semuanya, melayani mereka seperti seorang kepala penjaga itu. Pokoknya Yusuf membantu kepala penjaga penjara. Nah, adik-adik, juru minum dan
juru roti pada suatu hari bermimpi. Adik-adik pernah bermimpi? Pernah ya? Nah, juru minum dan juru roti bermimpi. Mereka gelisah. Akhirnya Yusuf mendekati. Kenapa kok gelisah? Aku bermimpi. Nah, Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan memberikan hikmat. Tuhan memberi pengetahuan, memberitahu akan arti mimpi dari juru minum dan juru roti tersebut. Juru minum bercerita kepada Yusuf. Begitu pula dengan juru roti. Juru minum bermimpi seperti ini ya, Adik ya. Di Kejadian 40 ayat 10 dikatakan, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 caranya, dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar, dan tandan-tandannya penuh anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Fir'aun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Fir'aun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Fir'aun. Itu mimpi dari juru minuman, diceritakan kepada Yusuf. Dan Tuhan memberikan apa? Hikmat kepada Yusuf untuk mengartikan mimpi juru minuman. Artinya begini adik-adik. Kata Yusuf kepadanya, kepada juru minum, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Engkau akan menyampaikan piala ke tangan Fir'aun seperti dahulu kala ketika engkau menjadi juru minumannya. Itu adalah mimpi dari juru minum. Sekarang mimpi juru roti. Nah, juru roti bermimpi begini adik-adik. So, aku juga bermimpi. Nah, aku pun, kakak bacakan ya. Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi panganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Kalau tadi Yusuf mengartikan mimpi juru minuman, sekarang Yusuf pun juga mengartikan mimpi juru roti. Yusuf menjawab, ini adik-adik artinya, beginilah arti mimpi itu. Ketika bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada suatu tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan tepatlah adik-adik apa yang dikatakan oleh Yusuf. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Nah, adik-adik, semuanya terjadi ya. Apa yang disampaikan oleh Yusuf, arti dari mimpi juru minuman dan juru roti. Nah, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Adik-adik, padahal Yusuf sudah pesan loh kepada juru minuman itu. Sempat di ayat 4
14 dari pasal 40, Yusuf berkata, "Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Fir'aun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini." Yusuf pernah berpesan kepada juru minum tersebut. Tetapi ternyata di ayat 23 tadi yang kakak bacakan, Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman, melainkan dilupakannya. Adik-adik, tadi kakak sudah sampaikan di depan ya, bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Walaupun Yusuf apa tadi? Dia dijual. Siapa di sini sedih nggak? Disakiti seperti itu, dijual loh oleh saudara-saudaranya. Pasti sedih ya. Itulah yang ada di hati Yusuf. Mungkin dia bisa marah, tetapi Yusuf tidak melakukannya ya. Dia tetap berdoa, dia ingat sama Tuhan, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub. Walaupun Yusuf jauh dari papahnya, tetapi Yusuf tetap ingat sama Tuhan. Adik-adik, bila Yusuf sudah mengalami hal yang tak enak, yang sangat menyedihkan, dijual, difitnah, bahkan dilupakan, tetapi kita belajar hari ini. Ingatlah, yang pertama, Tuhan menyertai. Ketika kita sedih, ketika kita disakiti, ketika kita difitnah, kita dilupakan, ingatlah Tuhan ada, Tuhan selalu menyertai. Yang kedua, kiranya kita tetap berbuat baik seperti Yusuf. Walaupun disakiti seperti itu, tetapi dia tetap berbuat baik seperti yang Tuhan mau, menurut pandangan Tuhan yang dia lakukan. Bukan perkataan manusia, tetapi perkataan Tuhan yang dia lakukan. Berbuat baik. Dia tetap menolong apa tadi, juru minuman sama juru roti tadi ya, tetap dibantu. Walaupun dia sebenarnya nggak salah loh di dalam penjara itu, tetapi dia mau membantu teman-temannya. Terus yang ketiga, dalam segala hal mintalah pertolongan Tuhan. Yusuf pun juga datang kepada Tuhan. Yusuf selalu meminta pertolongan kepada Tuhan untuk melakukan apa yang baik. Susah adik-adik untuk berbuat baik, sakit, tetapi kita bisa minta pertolongan Tuhan. Tuhan, tolong aku untuk berbuat baik, untuk aku tidak sakit hati, untuk aku tidak balas dendam, untuk aku tidak menyakiti orang lain. Bisa kita minta pertolongan sama Tuhan supaya kita bisa berbuat baik. Apa tadi? Yang pertama, Tuhan menyertai. Yang ke satu, Tuhan menyertai. Yang kedua, tetap berbuat baik ya. Yang ketiga, mintalah pertolongan Tuhan supaya kita bisa berbuat baik. Adik-adik, kita sudah belajar tentang Tuhan menyertai Yusuf di Mesir ya. Nah, kakak kasih ayat hafalan untuk pelajaran saat ini, yaitu di Mazmur 55 ayat 23. Kita dua kali ya membacanya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Yang kedua, kita ulangi lagi ya. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Amin. Adik-adik, kita mau berdoa dulu ya untuk
firman Tuhan yang sudah kita pelajari saat ini. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, sikap yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami untuk hidup kami bisa menyenangkan hati-Mu. Untuk kami bisa terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terhebat.
Jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitas, untuk ayat hafalan, dan terus semangat untuk bersekolah minggu ya. Terus baca Alkitab tiap hari, berdoa. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita berdoa kembali ya untuk doa berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah ibadah sekolah minggu dari awal sampai akhir. Tuhan memberkati. Berkatilah ya Tuhan bangsa kami Indonesia. Kiranya damai sejahtera Allah ada di negeri kami, juga gereja kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya gereja di mana kami berjemaat bisa menjadi berkat ya Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, berkatilah keluarga kami, mama papa, saudara-saudara kami. Kiranya kasih Allah berlimpah-limpah di dalam keluarga kami semuanya. Tolong kami untuk kami terus setia mengikut Engkau. Kami mohon berkat penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari yang akan kami lalui. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik di sekolah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.